Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai deep of field ya, dengan pengaturan aperture. Di sini saya memakai kamera Canon EOS 1300D ya, kamera basic standar untuk entry level pemula. Ya, di depan ini sudah ada sebuah tanaman ya, dengan pot kecil sebagai objek utama. Oke, pertama saya akan menggunakan di sini sudah terlihat tampilannya. Jadi saya akan memperlihatkan 3 settingan aperture ya, bukan dengan f ya di sini. Jadi ya, dengan f terbesar sampai f terkecil. Oke, pertama mungkin kita pakai bukan besar ya, karena ini lensa kit, lensa standar, dia hanya mentok di 3,5 bukan nih. Oke, saya sudah pakai M di sini ya, f3,5. Ini karena siang hari, ISO-nya saya turunkan di 100 ya. Perhatikan di sini ya, dia masih agak cover. Pastikan di agak ya tengah sini ya, didapat dengan speed 1/800 ya. Ini saya sudah pakai autofocus juga ya. Ini hasilnya. Selanjutnya kita pakai mentok f22 ya. ISO saya naikkan di 1600. Oke, dia masih agak under, jadi speednya iya di 1/400. Ya, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya pakai f9 ya. ISO-nya saya mainkan di 400 saja. Oke ya, cukup, tidak under, tidak over. Ya, saya akan coba tampilkan seperti ini. Oke, saya lanjutkan kembali hasil dari foto ya, objek bunga di atas pot ini ya. Ya, 3 foto yang tadi sudah saya foto, saya tampilkan di sini dan saya beri keterangan ya. Yang pertama dengan bukaan besar ya, bukaan besar atau dengan f ya, f-nya angka kecil di sini f3,5 dengan speed 1/800, ISO 100 ya, white balance-nya auto, dan autofocus juga settingannya ya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Fokus ke sini ya, background ini menjadi blur ya, tidak ada jarak, deep of field. Oke, untuk hasil untuk lebih terasa ya, kontras itu jarak antara objek utama dengan background itu jauh ya, semakin jauh semakin baik. Dan background juga kalau misalnya semakin rumit ya, otomatis kontras gitu ya. Seperti ya, ini kan bunganya
sudah berwarna cerah ya. Dan di belakang ini ada atap ya, warna silver, jadi cukup kontras. Dan di area sini ada tanaman juga ya, ya karena tidak tersinar dengan matahari dengan cukup, jadi agak gelap. Nah, kontras dengan ini. Ya, lanjut di sini F9 ya. Bukannya sudah mulai mengecil ya, angkanya sudah mulai membesar. ISO 100 ya, speed 400 ya. Jadi focal point-nya sudah tidak terlalu kentara ya, yang ini dibandingkan foto sebelumnya. Tidak terlalu ngeblur ya. Kalau yang sebelumnya sangat ngeblur, jadi ini benar-benar focal point sangat jelas ya. Ini blurnya tidak terlalu, tapi ya masih terlihat blur ya. Kalau di zoom ini masih ngeblur ya. Yang selanjutnya ya, saya di sini pakai settingan f22, bukan kecil ya. Jadi bilah-bilah dari lensanya itu lubangnya menjadi kecil ya. ISO-nya saya naikkan 1600 ya, speed di 1/400. Jadi kalau diperhatikan hampir semuanya fokus ya, jelas. Backgroundnya pun jelas, jadi tingkat kekontrasannya, focal point-nya itu tidak begitu kentara ya. Ya, bandingkan dengan ini benar-benar keluar gitu ya, stand out. Bandingkan dengan ini ya, jadi mata pun terganggu ya. Bagian sini ada mobil, fokus ya. Kalau kita zoom ya, memang tidak begitu tajam tapi cukup jelas. Tuh. Jadi tetap diperhatikan, andai kata kita bermain dengan bukaan F, ya speed dengan ISO harus kita perhatikan juga ya. Karena ini segitiga exposure, saling berkaitan. Andai kata ini f22, speed 1/400, ISO-nya 100, mungkin tidak akan seterang ini ya. Itu harus banyak latihan dan praktek, jadi kita sendiri tahu dan peka ya. Oke, selanjutnya saya mau kasih lihat referensi ya dari karya saya sendiri. Saya di sini ambil beberapa dan juga menjadi referensi ya. Ada yang bukan besar, ada yang bukan kecil. Saya masih jelaskan untuk contoh-contoh dari bukan besar dulu ya. Oke, ya ini memakai bukan besar ya, f1,8 atau f2 ya. Jadi bukan besar sangat cocok untuk foto model, foto produk gitu ya. Jadi objeknya benar-benar terisolasi ya, jelas keluar dibanding tidak begitu kentara dengan si background gitu ya. Backgroundnya yang tidak begitu menarik jadi ngeblur. Ya, di sini ada 2 orang model ya. Oke, selanjutnya ya. Ini indoor ya. Di sini waktu pemotretan saya memakai lampu tambahan, 1 buah lampu ya. Ya ini sama, memakai bukan besar ya. Terlihat di sini fokus
bagian background ke sini makin ngeblur gitu ya. Ini kan dindingnya ini ya. Jadi semakin ini kan jaraknya dekat dengan si model. Semakin ke belakang maka akan semakin ngeblur. Ya, salah satu kelebihan dari penggunaan bukaan besar itu membantu kalau kita kekurangan cahaya ya. Area yang cukup gelap gitu. Jadi dengan bukaan besar otomatis cahaya yang masuk itu lebih banyak ya. Ya, ini juga area sini cukup dekat dengan si model, jadi masih cukup jelas, tapi makin ke belakang ya, makin ngeblur. Gitu. Oke, contoh selanjutnya. Ya, ini sama juga memakai bukaan besar ya. Hanya saja background ya, background maupun foregroundnya tidak begitu terlihat, jadi efek deep of field-nya tidak begitu terasa gitu ya. Tapi lagi-lagi ini karena ruangannya cukup kurang cahaya, jadi dan memang saya memakai lampu tambahan, jadi saya settingannya memakai bukaan besar. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini outdoor. Tidak begitu siang, ini masih agak pagi. Saya pakai bukaan besar juga di sini ya. Si model saya posisikan di area sini agar dia terkena sinar matahari ya yang melewati dari sela-sela pohon gitu ya, daun. Ya, jadi benar-benar si model pun stand out ya, kontras banget dengan si background menjadi ngeblur. Nah, ini area di mana menjadi alas duduk si model. Jadi fokus juga ya, karena prinsip dari lensa itu jarak gitu ya. Apa yang fokus di sini, maka dari bawah sampai ke atas itu dia fokus ya. Kalau semakin ke depan ataupun ini semakin ke belakang dengan bukaan besar, maka akan ngeblur. Prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya saya taruh fokusnya di sini, otomatis si model akan ngeblur ya dengan bukaan besar. Jadi ruang ketajamannya sempit. Ya. Oke, ini juga, ini sudah foto lama. Ya, model juga saya mau pakai bukaan besar ya, supaya menarik ya. Area background ini juga cukup jauh jarak si model dengan ini ya, mungkin beberapa belas meter ya, jadi sangat menarik di sini. Oke, selanjutnya ke contoh dari bukaan kecil. Iya. Bukaan kecil dengan angka besar ya. Biasanya belasan sampai 20-an. Itu ya biasanya untuk foto arsitektur ya, ruang kedalaman. Dan biasanya kalau tidak memakai lampu tambahan ya siang hari ya, agar cahayanya cukup gitu. Karena lubangnya kecil, otomatis cahaya yang masuk sedikit. Kalau siang hari kan cahayanya banyak ya. Kalau outdoor, nah di sini kelebihan dari bukaan kecil ya, dari depan sampai belakang itu fokus ya. Di sini framing bermain dengan ada repetisi juga ya, komposisi. Ya, ini di Anyer ya, Pantai Anyer, di bawah
jembatan ya, save foto. Ini sudah mulai proses editing juga. Memakai bukaan besar ya. Jadi dari sini sampai sini fokus ya. Kalau saya pakai bukaan besar, andai kata fokus di sini, ini akan ngeblur di sini. Ya, ini di Marbella Hotel di Anyer juga. Ya, kalau ingin foto landscape, pemandangan ya, ya baiknya pakai f yang angkanya besar gitu ya, atau bukan kecil, agar detail-detailnya dapat ya. Ini juga sudah mulai proses editing ya. Ini di situ Patenggang. Ya, sama ini bukan besar, maksudnya angkanya besar, bukan kecil. Ya, pemandangan, sini ada objek. Ya karena jaraknya jauh di sini ya otomatis tidak begitu jelas. Ya, mau bagaimanapun, mau bukan kecil ya, ya pasti yang di background yang jauh ini tidak akan sejelas yang di depan, gitu ya. Tapi pengaruh juga dari kamera ya dan lensanya. Kalau memang kameranya itu resolusinya tinggi, ya mungkin ini kalau di zoom detailnya masih dapat gitu ya. Tapi kalau memakai body kamera yang mungkin entry level ya, atau yang megapikselnya nggak begitu besar, ya pasti ini kalau di zoom tidak begitu jelas gitu. Oke, untuk contoh lain ya, ini beberapa foto ini juga sudah saya upload, ada di Instagram pribadi saya di sini maupun di sini juga ya. Ini karya-karya fotografi saya, baik komersil non komersil ya, ada di sini semua. Silakan boleh dilihat ya, boleh di follow, dikomentari juga ya. Oke, sekian penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua ya. Dapat menjadi ilmu ya yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.